Programnya Bill Gates yang tadi di-share oleh Pak Nanang, diminta di-share ke grup SMA 2 adalah nyamuk bionik. Nyamuk bionik ini berbahaya menurut para peneliti, lebih bahaya daripada virus COVID-19 katanya. Sehingga ada sebagian masyarakat yang gelisah, hidup tidak tenang. Karena apa? Ya seperti kita saksikan, ini para pejabat penting dari mulai militer sampai mantan Menteri Kesehatan mengomentari hal ini. Masyarakat sekarang terpecah. Nah, bagaimana sikap kita supaya tidak terlalu gelisah, biar tenang menghadapi hari esok? Mari kita saksikan acara ini dari awal sampai akhir. Membuktikan dalam penelitian dengan para ahli dari UGM bersama-sama dengan dari luar mengatakan bahwa nyamuk yang direkayasa genetika dan disuntik Walbochia tersebut terbukti bisa menurunkan 77% angka kesakitan demam berdarah di wilayahnya. Ini sangat luar biasa. Maka WHO pun merestui program nyamuk dunia itu untuk menurunkan angka kesakitan demam berdarah. Nyamuk yang dipakai itu adalah Aedes aegypti. Dicamkan baik-baik ya, kelihatannya Bapak seperti canda, tapi ini mendalam. Coba guru agama nanti Pak Ustadz dicari ayatnya, cari riwayatnya. Tidak akan ada orang yang bisa menghindari Dajjal. Bahkan banyak kiai yang mengatakan untuk menghindari Dajjal itu mengasingkan diri di gunung yang jauh kemana-mana, yang ada sumber air di situ, ada sumber makanan di situ. Itulah orang-orang yang bisa diselamatkan dari Dajjal itu. Kalau sengaja berada di lingkungan Dajjal, segimana imannya sekuat apapun juga akan luluh. Begitu kisahnya. Tolong camkan baik-baik ya. Ini kisah ajaran agama Islam loh. Jadi tolong dipelajari ayat-ayat yang tadi itu. Jadi tidak ada orang kalau sudah ketemu Dajjal itu menghindar, udah tidak bisa, pasti luluh. Salah satu contohnya terjemahan Bapak itu adalah COVID-19. Juga pada tahun 1987, tolong camkan baik-baik oleh Bapak dan Ibu, karena ini generasi muda, ini nggak bakalan tahu ada peristiwa ya. Tahun 1987, Dajjalnya itu, kalau ada guru berhijab, tidak boleh ngajar, disimpan di piket atau di perpustakaan kalau tidak mau buka hijab. Dan tugas kesiswaan Nur Hasan itu tugasnya keliling razia kerudung. Ini serius ya, Bapak udah nulis kok, dibuka aja di Google ya, cari di situ razia hijab itu. Bapak sudah nulis di beberapa media pada saat itu. Kok bisa sekarang malah sekolah negeri pada berhijab semua? Gimana caranya? Gara-garanya adalah pabrik racun itu ya. Tahu nggak pabrik apa? Mari. Pabrik biskuit. Jadi nitrit ketukar sama gula. Diisukan bahwa penebar racun adalah orang berhijab. Maka ada orang berhijab di warung, di pasar, di mana, udah banyak korban. Orang hijab itu dicurigai. Akhirnya ketahuan ternyata sumbernya bukan. Hati-hati dengan isu ya, hati-hati dengan isu. Ini yang Bapak ceritakan tentang isu, karena mau pemilu kan. Jadi isu itu bisa membalikkan realita sampai tuduhan orang yang berhijab itu penyebar racun, dan rata-rata racunnya diinformasikan hanya melalui minyak goreng.
Maka setiap ada orang berhijab, kalau pergi ke pasar pasti ada intel yang ngikutin. Tuh. Itu Bapak tulis tuh, ya. Ada di media Distik, ada di Kompasian, di media lain ya, belum Kompasian. Pada saat itu Bapak tulis itu. Nah, setelah ketahuan ternyata pabriknya di Bekasi. Pabriknya di Bekasi. Akhirnya semua makanan itu ditarik. Tapi ada satu produk Mayora bebas pada satu pabrik. Dengan Mayora satu pabrik, tetapi Mayora tidak termasuk yang kena delete. Ya, aman kalau Mayora pada saat itu. Nah, akhirnya sejak saat itulah, karena hampir chaos di Indonesia, hampir ramai sekali, akhirnya diumumkan oleh menteri karena secara kenegaraan resmi bahwa keluar undang-undang di sekolah diperkenankan berhijab. Sejak saat itulah merdeka. Jadi harus ada peristiwa gitu. Nah, sekarang nyamuk bionik. Nyamuk bionik itu pro dan kontra. Karena ini sedang rame, maka ditonton videonya ya, Bu. Jadi udah di-share itu di Ale TV itu, Bapak di-upload di situ. Bagaimana Ibu Siti Fadilah berbicara, bagaimana di UGM berbicara, Singapura menarik diri, tidak mau mengikuti program Bill Gates, banyak semuanya itu. Negara-negara lain sudah pada mengundurkan diri. Tapi di Indonesia nyamuknya sudah ditebar di Jakarta dan di Bandung. Bali langsung mengundurkan diri karena itu kan nyamuk buatannya. Berbahayanya luar biasa, termasuk untuk anak-anak. Bisa kaki gajah, bisa kepala dari riset-risetnya juga menurut isu yang berkembang begitu. Karena mau pemilu harus hati-hati dengan isu-isu seperti itu, gitu maksudnya. Jangan membuat gelisah, nanti malah chaos, akhirnya pemilunya gagal. Iya, jadi 3 periode dah, gitu kan. Bahaya kan. Oke, Bapak dan Ibu, rokok, kemudian masalah isu yang berkembang harus hati-hati. Kita harus selalu koordinasi dengan pakarnya. Itu kunci yang pertama. Adapun perdebatan yang ada, toh Bali sudah menolak. Tidak ingin turis asing ketakutan datang di Bali gara-gara ada nyamuk itu. Karena tujuannya baik. Nyamuk itu ternyata untuk pengobatan. Nyamuk rekayasa. Begitu. Nah, karena ini sudah terlanjur viral di mana-mana dan nyamuknya sudah terlanjur diedarkan seperti yang dikatakan Ibu mantan Menkes kita, Ibu Siti Fadilah. Oleh sebab itu, kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi yang tidak mau kan tidak diizinkan untuk mengedarkan nyamuk itu. Permasalahannya, apakah tidak berpindah nyamuknya? Karena itu kan sifatnya telur. Seperti kata Bu Menkes, jadi telurnya ditetaskan di lokasi tersebut. Nah, apakah telur itu tidak secara diam-diam ditetaskan di tempat lain? Walaupun kata mantan TNI yang nanti kita tonton, ini ujung-ujungnya vaksin juga katanya. Oke, sekali lagi. Ini kan lagi persiapan pemilu 2024 ya. Supaya masyarakat tenang, lebih baik kita percayakan saja pada pemerintah yang berkuasa. Jangan sampai isu ini menggeser atau menciptakan chaos sehingga pemilu tidak dilaksanakan. Khawatirnya karena masyarakat berpolemik gara-gara nyamuk ini, ketakutan supaya tidak rame, ya udah pemilunya diundur. Khawatirnya ke situ. Oleh sebab itu kita percayakan saja deh sama pemerintah yang ada. Gubernur dan Kapolda harus segera menghentikan sita itu nyamuk-nyamuk. Bikin pengumuman supaya rakyat tahu.
Saya udah menyatakan kemarin di Bali TV, tapi dipotong. Saya bilang kalau wali kota masih meneruskan, dia sebagai seorang pejabat negara, dia mengatakan, kita lihat aja hasilnya, kita coba bagus atau enggak. Dari Departemen Kesehatan mengatakan bahwa ini untuk pengayaan, nggak apa-apa. Gila emang ini kepalanya semua. Mau jadi eksperimen. Kalau encephalitis. Pejabat negara, saya ini juga pernah menjabat sebagai pejabat. Dia punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Kalau dia nggak ngerti teknologi ini, karena dia nggak bisa baca atau nggak ngerti, tanya sama ahlinya. Jangan mengizinkan. Pejabat-pejabat kayak gini harus disu. Dan kita nggak usah takut. Nasib dari bangsa kita ini tergantung dari kita. Jadi jangan hanya ngomong doang. Jangan hanya WA-WAan doang. Gosip, bergerak. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan elephantiasis. Elephantiasis kaki gajah. Kepalanya akan mikrohidrosefalus baru buat ibu-ibu yang hamil. Karena semua program dari World Positivity Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua. Betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, tolong kasih ke wartawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa udah gila ini Menteri? Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia? Hei, kamu udah disumpah Budi. Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke International Court. Dan kita karena tidak ada concern dari rakyat. Tidak ada izin dari rakyat. Khawatirnya karena masyarakat berkelompok gara-gara nyamuk ini ketakutan supaya tidak rame, ya udah pemilunya diundur. Khawatirnya ke situ. Oleh sebab itu kita percayakan saja deh sama pemerintah yang ada sekarang. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap penelitian dengan nyenggol-nyenggol jin, nyenggol-nyenggol genetik itu errornya. Sounds like something out of a sci-fi movie. Genetically engineered mosquitoes created Buat in a tahun dan lab 10 tahun yang akan datang. Kemudian yang ahli to halt the spread of disease. ekologi, apakah Anda tahu Ibu bahwa nyamuk itu bagian daripada rantai ekologi yang sudah berlangsung di dunia ini, dan biasanya Tuhan menciptakan itu seimbang. Kenapa sekarang nyamuk itu akan dimusnahkan dengan cara seperti itu dan direkayasa genetika yang seperti itu? Karena dengan direkayasa genetika dan Wolbachia itu mereka juga mengklaim tidak akan bisa berkembang lagi gitu. Nah justru para ekolog itu pada mengkhawatirkan karena takut banget kalau itu akan berakibat fatal pada tahun-tahun berikutnya nanti.